Halo, balik lagi sama aku Iskia Renat. Kali ini aku bakal membahas sebuah 9 fitur terbaru yang ada di iOS 10 dan gak ada di iOS 9. Yang pertama itu adalah sebuah fitur Raise to Wake Up. Jadi Apple mengeluarkan sebuah fitur di mana kita bisa menyalakan iPhone atau membuka layar lock screen tanpa kita harus menekan tombol power. Jadi prinsipnya kalian hanya tinggal memberdirikan atau merubah orientasi iPhone ini dari tidur menjadi berdiri. Nah, iPhone ini akan langsung nyala tanpa kita menekan tombol power. Dan kita langsung menekan Touch ID sehingga kita langsung masuk ke bagian home. Yang kedua adalah sebuah interface dari lock screen. Lock screen ini di iOS 10 berbeda dari iOS 9. Karena kalau di sini biasanya di iOS 9 kita nge-slide dari pojok kiri bawah untuk mengubah ke mode kamera. Kalau di iOS 10 sekarang kita hanya tinggal men-slide seperti ini. Nah, ini langsung sambung ke kamera. Terus kalau kita membuka sebuah lock screen ini biasanya kita slide ke kanan kan di iOS 9. Nah, di iOS 10 ini kita pencet tombol home untuk buka password ya. Atau enggak kita pakai Touch ID aja biar cepat. Langsung tinggal tekan dan langsung masuk. Yang ketiga adalah sebuah fitur bedtime dari clock. Nah, di samping dari interface yang beda dari iOS 9, di sini ada sebuah fitur di mana kita bisa mengatur tidur kita dengan cara mengatur alarm kita dengan waktu yang ditentukan dari bedtime ini. Nah, di sini ada option juga, kita bisa memilih hari apa waktu bedtime ini akan berjalan. Jadi kita bisa mengatur tidur kita dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, fitur yang terbaru adalah fitur dalam iMessage. iMessage ini ada sebuah fitur kalau kita orientasinya berubah menjadi landscape, kita bisa menulis tulisan yang kita mau. Misalnya, hai. Nah, kayak gini. Dan kita langsung bisa ngirim lewat iMessage ini. Oke, langsung saja kalau kita nulis sebuah pesan misalnya adalah hai. Nah, kalau kita pencet sebuah emoticon di sini, tombol emoticon yang ada di bawah. Nah, tulisan hai ini akan berwarna orange. Nah, kalau kita pencet dia berubah menjadi emoticon. Nah, itu adalah sebuah fitur yang baru dari iOS 10 ini. Dan sebenarnya masih ada fitur-fitur lain yang ada di iMessage ini kalau kalian telusuri lebih lanjut. Nah, di fitur yang kelima ini, di fitur emoticon ada hal yang baru nih, karena Apple telah menyisipkan sebuah emoticon yang baru-baru. Misalnya seperti orang yang berselancar, sebuah pistol air. Misalnya di sini, nah kayak gini. Di sini pistolnya sebelumnya kan pistol asli. Nah, ini udah diganti kayak pistol air gitu. Terus di sini juga ada orang yang angkat beban kayak gini. Ini kan belum ada di versi sebelumnya. Nah, ini sebuah emoticon yang memang versinya udah diperbarui sama Apple. Kemudian di fitur yang keenam ada dalam foto. Foto ini ada sebuah memori. Memories ini kita bisa mengingat memori pada tanggal-tanggal tertentu di mana kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, kemudian di album juga ada fitur people. Jadi Apple ini menganalisa wajah-wajah orang dan menjadikannya menjadi satu foto. Nah, di sini ada foto-foto orang dan itu ada jumlah-jumlah orangnya dalam foto tersebut. Nah, kemudian ada places juga, ke tempat di mana kita foto tersebut. Dan yang lain sih masih sama kayak yang di iOS 9. Mungkin itu aja di dalam foto. Fitur yang ketujuh adalah Home. Jadi Apple ini memberi aplikasi dalam iOS 10 di mana kita bisa mengatur perangkat-perangkat Apple yang ada di rumah kita. Nah, seperti Apple TV di sini. Dan itu bisa kita atur dari sebuah Apple iPhone. Kemudian di fitur yang ke-8 adalah notifikasi bubble. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk notifikasi yang beda dari iOS 9. Nah, di sini juga ada widget. Kita bisa melihat sebuah widget-widget yang ada dalam iPhone kita. Dari aplikasi pihak ketiga ini kita bisa nambahin di sebuah widget yang ada di kiri. Kalau kita nge-slide ke kiri.
Kayak gini kita bisa ngeliat widget-widget yang ada kayak gitu. Dan juga ada control center yang interface-nya baru. Ini di sini juga ada warna-warna dari tombol yang berbeda-beda. Dan kita juga bisa nge-slide. Nah, di control center ini yang sebelumnya kan kita nggak bisa nge-slide. Nah, di sini kita bisa nge-slide. Ya, kayak gitu sih. Tapi kalau fiturnya sih masih sama kayak yang dulu. Cuma ini interface-nya yang beda. Nah, di fitur yang terakhir ini, jadi di iOS 10 kita bisa menghapus default apps dari Apple. Misalnya kita bisa menghapus iBooks atau musik, iMovie, iTunes, kita bisa menghapusnya. Namun jangan takut, kita bisa mendownloadnya kembali dari Apple Store. Oke, sekian 9 fitur yang ada di iOS 10 yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dah.